Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Reksa Putra Pratama dengan NIM 25807 dari kelompok 9 Prodi Pendidikan Sosiologi A, Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya sedang berada di zona anti kekerasan seksual. Kekerasan seksual, sebuah kata yang tidak asing lagi terdengar di telinga kita kan? Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual dengan paksaan. Kekerasan seksual ini tidak memandang jenis kelamin ataupun fisik, baik perempuan maupun laki-laki. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah seperti pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, penyiksaan seksual, dan masih banyak lagi. Dari semua bentuk kekerasan seksual tersebut, selain menyakitkan bagi para korban secara fisik, efeknya sampai kesehatan mental korban. Bahkan ada korban yang sampai mengalami trauma sangat mendalam sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Bahaya kan guys kekerasan seksual itu? Lalu bagaimana hukumnya di Indonesia? Mengapa kekerasan seksual masih sering terjadi di Indonesia? Sebenarnya RUU PKS ini sudah ada rancangannya sejak tahun 2012. Tetapi sampai saat ini pengesahannya masih belum jelas. Nah, ini yang mengakibatkan beratnya menjadi korban pelecehan, korban kekerasan seksual di Indonesia. Karena belum ada atau tidak ada payung yang melindungi korban. Bahkan stigma masyarakat mengenai korban kekerasan seksual ini cenderung negatif. Ada yang menyalahkan korban karena cara berpakaiannya atau cara bersikap dan lain sebagainya. Hal ini membuahkan sebuah tekanan yang sangat berat yang terjadi pada korban, yang pada akhirnya mereka takut atau tidak mau untuk melapor tentang kejadian kekerasan seksual yang mereka alami, karena korban merasa takut mendapat stigma masyarakat yang negatif. Padahal pada faktanya kekerasan seksual itu bukan timbul dari korbannya. Hal ini terbukti dengan adanya museum yang mengumpulkan baju-baju korban kekerasan seksual. Nah, guys, silakan dilihat baju-bajunya. Aneh kan? Bertolak belakang dengan stigma masyarakat yang tadi. Terlihat tidak semua pakaian korban itu terbuka. Bahkan ada pakaian yang sangat tertutup pun bisa menjadi korban kekerasan seksual. Dari hal tersebut, dapat saya simpulkan bahwa kekerasan seksual itu tidak terjadi karena korbannya, tetapi tentu 100% karena pelakunya yang tidak bisa mengontrol dirinya. Lalu bagaimana sih agar kita dapat terhindar dari kekerasan seksual? Pertama, tentu kita harus dapat mengontrol diri kita supaya kita dapat terhindar dari menjadi pelaku kekerasan seksual. Lalu kita harus bisa mendefense atau membela diri kita di saat ada orang lain yang melakukan pelecehan atau melakukan kekerasan seksual kepada kita, seperti berteriak, menggigit, lari, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dan paling penting menurut saya, kita tidak boleh menyalahkan korban. Kita harus korban supaya korban yang lainnya tidak merasa takut untuk melapor, dan kita dapat membantai atau menghabiskan kasus kekerasan seksual ini. Nah guys, begitu mungkin pemaparan dari saya. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk control yourself and defend yourself. Saya Reksa Putra Pratama dengan NIM 25807 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zona anti kekerasan seksual.